Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, para jamaah Masjid Aliyah Karawang, Jawa Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut merilai kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, Rabbani TV, Niaga TV, Baitul Ilmi TV, Kans Media Sunnah, Guroba Masket, Surabaya Mengaji, Bima Mengaji, Rinjani TV, Al-Fawaid Tangerang, dan juga beberapa TV lain yang ikut merilai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam pembahasan Al-Qiyamatul Kubra atau kiamat besar yang sudah kita mulai sejak beberapa tahun yang lalu, dan pertemuan kita terakhir kira-kira lebih dari 2 tahun yang lalu. Selama pandemi kita off dulu, dan sekarang kita baru pertama kali lagi melanjutkan kajian tentang Al-Qiyamatul Kubra tersebut. Materi terakhir yang kita bahas di 2 tahun yang lalu adalah tentang keadaan orang-orang kafir di akhirat, dan itu sudah diterangkan. Sekarang kita masuki pembahasan baru, halatu usatil mu'minin, keadaan orang-orang mukmin ahli maksiat di akhirat. Walaupun ahli maksiat tetap disebut mukmin karena memiliki keimanan sekecil apapun kadar keimanan tersebut. Walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, dia tetap mukmin, dia tetap saudara kita karena keimanan yang dimilikinya. Sebutan mukmin bagi para pelaku maksiat juga dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antara ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pelaku maksiat juga disebut mukmin adalah Surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Allah menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada 2 golongan mukmin saling berperang, saling bunuh. Berperang antar sama mukmin itu dosa besar. Saling membunuh di antar sama mukmin. Tapi kufur dalam 2 hadis tadi
disebut dengan sebutan kufur kecil. Artinya pelakunya tidak keluar dari Islam, tidak murtad. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tidak murtadnya orang yang membunuh sesama mukmin tersebut diketahui dari ayat tadi. Dua orang mukmin saling berperang, faslihu bainahuma, damaikan di antara mereka dua. Walaupun saling berperang, saling membunuh, oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan sebutan dua golongan mukmin. Dan setelah ayat tersebut Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu saudara. Walaupun dia berdosa besar, tetap keimanan yang dimilikinya sekecil apapun kadarnya tidak mengeluarkan dia dari Islam dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Makanya Nabi SAW menyatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong tuh saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Yang zalim berarti pelaku dosa besar. Dengan kezaliman yang dilakukannya dia tidak murtad, tidak keluar dari Islam, makanya disebut saudaramu. Ini menunjukkan bahwa sebesar apapun dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang mukmin, dia tetap muslim, dia tetap mukmin sekecil apapun kadar keimanannya, tapi disebut dengan sebutan usatul mukminin. Usat adalah para ahli maksiat. Usatul mukminin adalah para ahli maksiat di kalangan orang-orang mukmin. Di dunia ada hukum-hukum tersendiri, sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawanya membahas pembahasan yang khusus tentang masalah ini dengan judul Ahkamu Usatil Mu'minin. Hukum bagi para ahli maksiat di kalangan orang-orang mukmin. Jadi sebagai seorang muslim walaupun ahli maksiat, dia memperoleh hak yang sama dengan mukmin pada umumnya. Kalau berjumpa salam, dan kalau dia salam harus dijawab. Dia boleh menjadi imam dan kita bersah bermakmum di belakang dia. Dan apabila dia sakit tetap ditengok, dikunjungi dan didoakan. Dan apabila dia mati, dia wajib dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin serta didoakan ampunan dan rahmat baginya. Walaupun dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan dosa atau maksiat, selama dosa dan maksiatnya tidak mengeluarkan dia dari keislaman, tidak berupa kekufuran, tidak berupa perbuatan syirik dan yang sejenisnya, maka dia tetap diperlakukan sebagai jenazah seorang muslim. Bagaimana nasib usatul mukminin di akhirat? Ahli maksiat di kalangan orang-orang mukmin. Kalau ahli maksiat ini dosanya lebih besar daripada pahalanya, dia terkena azab. Tapi kalau dosanya lebih kecil daripada ibadahnya, amal solehnya, kebaikannya, dia selamat, tidak akan diazab walaupun dia berdosa besar. Tapi kebaikannya lebih banyak lagi. Dan ini yang dimaksud dengan sebuah ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ayat ini khusus bagi yang tidak tobat. Perbuatan syirik tidak ditobati terbawa mati, tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik, walaupun terbawa mati, walaupun tidak sempat ditobati. Apakah bagi semua orang? Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa saja orang-orang yang Allah kehendaki akan diampuni dosa-dosa besarnya walaupun terbawa mati. Banyak faktor. Salah satunya adalah kebaikannya, ibadahnya, amal solehnya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Salah satu fungsi dari pahala kebaikan adalah menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Fa'at bi'is-sayyi'atil hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Makanya ketika seorang muslim dia suka ibadah, beramal soleh, melakukan amal baik, tapi juga suka berdosa, suka bermaksiat. Contohnya yang begini siapa? Kita ya, ngaku. Betul apa benar? Jadi umumnya kita begitu kan ya. Kita sholat 5 waktu nggak pernah lewat berjamaah di masjid. Saum Ramadan full. Tanpa uzur kita nggak pernah batal. Kadang-kadang kita bangun malam tahajud. Kadang kalau Senin Kamis kita saum, Ayyamul Bid kita saum, Arafah kita saum, Muharram kita saum. Baca Quran selalu tiap hari. Ibadah suka. Tapi dusta juga suka, ghibah juga suka, dengki juga suka, mata jelalatan juga suka. Betul apa benar? Betul dan benar. Bagaimana nasib orang ini di akhirat? Ditimbang nanti. Pas kita mati dalam keadaan ada amal baik, ada amal buruk. Ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dosanya ada, tapi lebih banyak amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, ridho dia, senang dia, gembira dia. Dalam ayat lain, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Dosanya bagaimana? Dosanya terhapus oleh sebagian dari kebaikan yang lebih banyak. Dosanya habis, terhapus oleh pahalanya yang lebih banyak. Sehingga saldo yang tersisa hanyalah pahala, hanyalah kebaikan. Itu bagi orang-orang muslim, walaupun dia ahli maksiat, tapi kebaikannya lebih banyak. Faktor penghapus dosanya lebih besar daripada dosanya itu sendiri.
maka fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang lebih ringan pahala kebaikan, artinya dosanya yang lebih banyak, lebih tinggi, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya kepada neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu enggak kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nah, baru karena pahalanya sedikit dan dosanya besar lebih banyak, pahala yang sedikit hanya mampu menghapus sebagian dosa. Pahalanya habis, dosanya yang tersisa masih banyak. Maka ini yang akan terkena azab terlebih dahulu di akhirat nanti, waliyadzubillah. Inilah yang akan kita bicarakan, nasib orang-orang mukmin ahli maksiat di akhirat. Maknanya yang kadar kemaksiatannya lebih banyak daripada pahala kebaikannya. Apa yang akan mereka alami di akhirat? Siksaan jenis apa dan bagaimana yang akan mereka rasakan di akhirat? Tergantung jenis dosa dan kadar dari dosa yang dimilikinya. Jenis dosa, kadar dosa itu menentukan jenis dan kadar azab. Kita akan rinci beberapa nasib para pelaku maksiat di kalangan kaum mukminin di akhirat nanti. Pertama adalah alladzina la yu'adduna zakah. Pertama, orang-orang yang tidak menunaikan zakat, tidak mau mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya, baik dalam bentuk zakat, infak ataupun sedekah. Orang seperti ini akan diazab di alam kubur juga di akhirat. Kita nggak bisa alam kubur, tidak bicara alam kubur, sudah berlalu itu. Kita berbicara tentang akhirat. Orang ini menumpuk-numpuk hartanya, ditabung, tapi nggak ditunaikan haknya, nggak dikeluarkan zakat, infak ataupun sedekahnya, sampai berlimpah. Sampai kata orang Karawang mah bro dijuru, bro dipantok, ngalayah di tengah imah, lubak dibuk, nepikeun ka teu kalebok, saking banyaknya. Dan itu nggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Pokoknya hartanya melimpah. Nggak keluar zakatnya, nggak keluar infaknya, nggak keluar sedekahnya. Dia merasa itu bagus untuk dia. Hartanya utuh, padahal itu super buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran 180, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ saytawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang cedit, yang buntut kasiran, yang keket merengkel cap jahe merege hese, itu bakhil pelit. Janganlah orang-orang yang pelit dengan harta yang Allah berikan kepada dia itu, dia menyangka bahwa itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu buruk bagi mereka. Gimana keburukannya? Saytawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti harta yang mereka
tahan yang mereka pelit dengan hartanya itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Lalu kalau dikalungkan bagus dong. Tapi berubahlah, sebelum dikalungkan tuh dibakar dulu dengan api neraka yang super panas, baru dikalungkan tuh. Gogorowokan, jajaretean, teriak-teriak saking panasnya, saking menderitanya dia. Dan kelak harta yang mereka bakhil dengan hartanya di dunia akan berubah menjadi seekor ular yang botak. Disebut botak atau aqra, itu saking kuatnya kadar bisa yang dia miliki. Walahu zabibatan, dia memiliki dua taring yang sangat tajam, warnanya hitam, dan itu yang menyalurkan bisanya. Diterangkan lagi di dalam ayat yang lain. Nanti hadis-hadis tentang hal tadi akan kita bahas. Dalam surah At-Taubah 34 dan 35 Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Dan orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan emas dan perak, termasuk uang, sebab uang itu bentuk lain dari emas dan perak. Kalau uangnya terbuat dari emas disebut zaman baheula dinar. Kalau terbuat dari perak disebut apa? Dirham. Kalau sekarang uang tidak lagi dalam bentuk emas atau perak, kertas, atau kalau koin apa perunggu atau apa, wallahu a'lam. Tapi yang jelas disebut emas dan perak sudah mencakup uang. Sesungguhnya orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, tapi dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikan kabar kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Gimana bentuk azabnya? Pada hari ketika emas dan peraknya itu dibakar di dalam api neraka jahanam, lalu dikucurkan. Kalau emas perak tentu saja dibakar mencair saking panasnya dengan suhu super tinggi. Kemudian dituangkan ke dahinya, ke wajahnya, ke punggungnya, sambil dikatakan, inilah harta yang dahulu kamu kumpulkan bagi dirimu, maka rasakan azab dari harta yang kamu kumpulkan tersebut. Dan ini bukan untuk orang kafir. Kalau orang kafir nggak mungkin infak, nggak mungkin sedekah, nggak mungkin zakat. Ini untuk orang-orang muslim. Punya harta terkena kewajiban zakat, infak, sedekah, tidak ditunaikan juga. Maka hartanya kelak akan dibakar, kemudian dituangkan cairannya ke dalam beberapa bagian dari tubuhnya. Makin banyak harta, makin menderita dia. Disebutkan dalam salah satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi fiha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaih min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqa biha jambuhu wa janibuhu wa jabinuhu wa dhahruhu
kullama baridat u'indat alaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah hatta yuqda bainal ibad. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada seorang pun pemilik emas ataupun perak, termasuk uang, tapi dia tidak menunaikan haknya atas hartanya tersebut, kecuali pada hari kiamat dia akan disiapkan, si hartanya itu akan diubah menjadi piring-piring atau lempengan-lempengan dari api neraka, lalu dibakar di neraka jahanam, lalu dituangkan ke dahinya, ke tubuhnya, ke punggungnya. Setiap kali si emas, perak atau hartanya itu dingin, dikembalikan, dibakar lagi, dituangkan lagi. Dan itu terjadi di hari yang kadar lamanya hari tersebut sebanding dengan 50.000 tahun di dunia, sampai selesai dihisab. Sehari di akhirat sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Bayangkan kalau umpamanya seseorang divonis, ini orang karena dosanya diazab samingguan di akhirat. Seminggu di akhirat itu berarti 7 kali 50.000 tahun di dunia lamanya tuh. Berarti 350.000 tahun. Kita aja usia puluhan tahun sudah kayak lama gitu ya mestinya, tapi terasa sebentar aja. Bayangkan 350.000 tahun diazab waliyadzubillah. Kalau samingguan eta teh azabnya, bagaimana kalau vonisnya seabad? Bagaimana kalau vonisnya tahunan? Maka akan lebih lama lagi penderitaan. Ia dialami oleh seorang muslim. Qila, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, fal ibil. Wahai Rasulullah, itu kan tadi emas dan perak atau uang tuh. Bagaimana kalau hartanya itu berupa unta? Beliau menjawab, wala sahibu ibil la yuaddi minha haqqaha wa min haqqiha halbuha yawma waradiha illa idza kana yawmal qiyamah butihalaha biqa'un qarqara aw farama kanat la yafqidu minha fasilan wahida tata'uhu bi akhfafiha wa ta'udhu bi afwahiha kullama marra alaihi awwaluha rudda alaihi akhiruha fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun pemilik unta tapi dia tidak menunaikan kewajiban, dan kewajibannya itu adalah halbuha, memerah susunya untuk kemudian dibagi ke fakir miskin ketika dia tiba musim memerahnya. Tapi dia tidak tunaikan. Tidaklah ada seorang muslim yang demikian dengan untanya, kecuali pada hari kiamat nanti si unta itu akan dilepas di sebuah padang yang sangat luas, lalu tidak ada seekor pun unta yang dilepaskan satu demi satu, kecuali si unta itu akan menginjak-injak pemiliknya dan menggigit-gigit dengan giginya. Dan setiap kali yang awal selesai diikuti yang kedua, selesai diikuti yang ketiga, terus sampai unta terakhir. Setelah selesai unta yang terakhir, kembali ke unta yang pertama. Begitu terus.
ya diinjak, ya digigit sampai dewal. Dan itu terjadi di hari yang lamanya sehari di akhirat sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Diazab tuh. Qila, ada lagi seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang punya sapi dan kambing? Sapi dan kambingnya banyak, sudah terkena kewajiban zakat, tapi tidak dia tunaikan. Beliau menjawab, wala sahibi baqar wala ghanam la yuaddi fiha haqqaha. Tidak ada seorang pun pemilik sapi ataupun kambing tapi tidak dia tunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat akan diperlakukan seperti unta tadi. Tidak ada seekor pun kambing, baik yang bertanduk ataupun yang tidak bertanduk, kecuali dia akan menginjak-injak pemiliknya dan akan menanduk-nanduk pemiliknya dengan kepalanya. Kalau kambing kan tidak menggigit ya, tapi dia punya senjata berupa tanduknya, ditenggar. Ditenggar itu di apa? Diseluduk dengan tanduknya. Kadang tanduknya bisa melukai karena ujungnya runcing. Juga kakinya dipakai untuk menginjaknya. Setiap kali selesai yang pertama disusul yang kedua, terus sampai yang terakhir kembali kepada yang pertama. Begitu dan begitu seterusnya. Inilah nasib seorang muslim ahli maksiat yang kemaksiatannya dalam bentuk tidak mau menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya. Inilah jenis yang pertama dari azab di akhirat bagi pelaku kemaksiatan berupa tidak menunaikan zakat. Kedua, al-mutakabbirun, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang besar kepala, orang-orang yang arogan, yang adigung adiguna, gede hulu, asa aing uyah kidul. Kalau diterjemahkan nggak ada makna. Asa aing uyah kidul itu merasa dirinya garam dari selatan. Nggak ada kan peribahasanya. Dalam bahasa Sunda ada asa aing uyah kidul. Kenapa disebut uyah kidul? Sebab uyah kidul itu katanya kadar asinnya lebih pekat daripada uyah kaler. Mungkin si pembuat peribahasa ini belum pernah coba ke laut merah, ke laut mati. Kalau laut mati, nggak ada yang hidup disebut laut mati, nggak ada makhluk yang bisa hidup di sana, ikan atau apapun, karena kadar garamnya itu lebih pekat. Kena mata perihnya nggak ketulungan. Orang yang takabur, pelaku kriminal yang tidak kecil, karena menyebabkan Allah murka kepada orang seperti itu dan amat sangat benci. Orang yang ketika di dunia merasa besar, baik karena kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, atau harta yang dimilikinya, di akhirat diperlakukan sebaliknya, dihinakan. Di akhirat tubuhnya oleh Allah dibuat sedemikian rupa sehingga kecil seperti seekor semut dan diinjak-injak oleh manusia. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbirun amsal adh-dharra fil yaum al-qiyamah fi suratir rijal yaghshahumudh dhillu min kulli makan. Orang-orang yang takabur di akhirat nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan seukuran semut dalam bentuk manusia. Bentuknya tetap manusia, tapi ukurannya apa? Ukurannya kecil, sekecil semut. Dia diliputi oleh kehinaan dari segala sisi, dari segala arah. Kemudian berkata pensyarah termasuk Imam At-Tirmidzi menyatakan adz-dzur sigharun namal. Sigharun namal la ya'ba bihin nas fayata'unahu bi arjulihim wa hum la yash'urun. Adz-dzur itu artinya si semut yang kecil yang tidak diperhatikan oleh orang. Orang menginjak semut-semut ini tanpa mereka sadari, tanpa mereka pedulikan. Kalau tersadar menginjak semut, apakah mereka ada perhatian? Aduh, ini kasihan, pejet, keinjak, terus dikafani. Apa begitu? Enggak, cuek. Seperti itulah nasib orang-orang yang takabur ketika di dunia, dihinakan di akhirat nanti. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Sebagaimana Allah pun membenci arogansi, kesombongan yang diungkapkan dalam bentuk nama. Ada nama, gelar, sebutan yang menunjukkan kesombongan si pemilik sebutan tersebut. Lebih menunjukkan kesombongan, lebih dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, akhnau ismin indallahi yaumal qiyamah rajulun tasamma malakul amlak wa zada Muslim la malika illallah. Nama yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang disebut dengan sebutan raja di raja dalam bahasa apapun. Kalau di dalam bahasa Arab Malikul Amlak, kalau dalam bahasa kita raja di raja, dalam bahasa Persia Syahansyah, pokoknya maknanya sama, raja di raja, padahal tidak ada lagi raja selain Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, lafadznya sedikit berbeda. Aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu wa aghyadhuhu 'alaihi rajulun kana yusamma malikul amlak la malika illallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat, paling buruk, paling Allah murkai, adalah orang yang diberi sebutan dengan raja di raja, padahal tidak ada lagi raja selain Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kedua, yaitu orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Yang dimaksud takabur atau sombong di sini bukan sombong menurut persepsi manusia, karena manusia memiliki persepsi yang berbeda tentang kesombongan. Tapi menurut persepsi Allah dan Rasulnya, yang itu seringkali berbeda dengan persepsi manusia.
Manusia mah atau sedikit-sedikit sombong. Kita berpapasan dengan teman ya di jalan, ditegur, dari mana, kemana, mau apa, cuek, menoleh pun tidak. Kita katakan apa? Sombong. Padahal yang itu bukan sombong, tapi tuli. Atau mungkin nggak perhatian ke kita. Yang begitu bukan sombong. Jangan gunakan sombong menurut persepsi manusia, tapi sombong menurut persepsi Allah dan Rasulnya yang diterangkan dalam banyak ayat ataupun hadis tentang beberapa contoh atau batasan dari kesombongan. Di antara perkara yang dianggap sombong menurut syariat adalah pertama, menolak kebenaran. Didakwahi, ditolak. Dinasihati, tidak diterima. Dia salah lalu ditegur, malah ngambek. Itu sombong, itu takabur. Dan kesombongan seperti ini yang menyebabkan dia ini dinyatakan gak akan bisa masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil debu. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasan wa na'lahu hasan." Wahai Rasulullah, ada orang tuh yang suka memakai baju dan sendal yang bagus-bagus. Ini maksudnya ngelaporin, tuh sombong tuh, pakai baju bagus, pakai ini bagus, sendal bagus. Kata Nabi SAW, tidak, yang itu tidak sombong, dibantah tuh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Kalau orang memakai pakaian yang bagus untuk memperindah diri, itu enggak sombong. Karena Allah indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu, sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan orang lain, meremehkan orang lain, merendahkan manusia. Itu yang disebut dengan takabur. Sehingga apabila ada orang dikasih ayat, dikasih hadis, dia tidak menerima, itu takabur, itu sombong. Itu yang menyebabkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Apakah yang dimaksud tidak akan masuk surga itu kekal abadi di neraka selama-lamanya? Bukankah takabur itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak membuat murtad gitu ya? Tidak membuat dia kafir atau menjadi non-muslim? Iya. Tapi kenapa tidak akan pernah masuk surga? Apakah maknanya neraka selama-lamanya? Ada dua jawaban dari para ulama. Di antara dikemukakan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama, beliau menyatakan, ya dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau, ada kalaunya nih, dia menganggap halal terhadap perbuatan takabur yang dilakukannya halal. Menghalalkan sesuatu yang haram bisa kufur, bisa murtad, bisa keluar dari Islam. Walaupun dia tidak melakukannya, apalagi melakukannya. Umpama yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah, mabuk, berjudi, berzina, membunuh jiwa yang diharamkan seperti mencuri dan seterusnya. Ini qat'i keharamannya. Kalau ada seorang menyatakan judi halal, walaupun dia tidak berjudi karena takut kalah,
Dia menyatakan zina halal, kan saling menguntungkan, asal suka sama suka. Tidak ada yang dirugikan. Dia bilang halal, walaupun dia tidak melakukannya. Mungkin karena takut menjadi rajanya singa. Walaupun dia tidak melakukannya, dia kufur dengan keyakinan halalnya zina, halalnya judi, dan seterusnya. Jadi kalau ada sesuatu yang haram secara qat'i lalu dihalalkan oleh seorang, dia bisa aja kufur, keluar dari Islam, murtad, dan dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini yang pertama. Kedua, kalau orang itu menganggap haram takabur, tapi dia melakukannya, seperti umumnya para pelaku maksiat. Apakah orang yang melakukan maksiat tahu nggak bahwa kemaksiatan yang dilakukannya itu haram? Tahu. Coba kita berdusta. Suka berdusta? Suka. Suka berghibah? Suka. Menganggap halal apa haram? Haram. Kenapa dilakukan? Ya karena hawa nafsu, karena godaan setan, karena lemahnya iman, tanpa menghalalkan semua perbuatan itu. Maka dia tidak kufur, dia tidak murtad, dia tidak keluar dari Islam. Tapi tadi dia tetap muslim, tapi muslim yang ahli maksiat, muslim yang berdosa. Terus orang yang punya sifat takabur dan dia meyakini haramnya takabur, tapi dia lakukan karena hawa nafsu, karena mungkin ingin dipuji, ingin dianggap mulia, ingin dianggap terhormat atau yang sejenisnya, dia kemudian takabur. Maka kena dengan hadis ini, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Maknanya tidak akan langsung masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Dia harus ke neraka terlebih dahulu karena dosa takabur yang dia lakukan, sampai dosa takabur itu lunas oleh azabnya. Baru setelah dosanya habis dibakar dalam api neraka dengan azab tertentu, barulah dia diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini makna la yadkhul jannah, maksudnya ibtida'an, tidak akan masuk surga langsung pada hari kiamat, walaupun dia seorang muslim yang umpamanya banyak melakukan ibadah, tapi karena takaburnya nggak bisa langsung masuk surga. Mungkin dia dimasukkan dulu ke dalam neraka karena takaburnya tadi. Ya, yang jelas hadis tadi menjelaskan salah satu di antara bentuk takabur, yaitu apa? Menolak kebenaran, merendahkan, menghinakan manusia. Ini yang pertama. Jenis takabur yang kedua adalah yang diterangkan dalam hadis. Dalam hal khusus bagi laki dalam hal berpakaian, yaitu isbal. Makna isbal mengenakan pakaian dari atas, apapun bentuknya. Gamis, sarung, celana, atau yang lain-lainnya, sampai melewati dua mata kaki. Bukan terlarang menutupi mata kaki, tapi mengenakan pakaian dari atas sampai menutupi kedua mata kaki. Tapi kalau yang dari bawah, seperti pakai kaos kaki, seperti pakai sepatu, ada sepatu yang menutupi mata kaki, ada sepatu bot umpamanya. Ada kaos kaki yang menutupi mata kaki, ya hampir semua kaos kaki ya. Nggak apa-apa, nggak masalah, itu tidak disebut isbal. Tapi yang dipakai dari atas, sarung, celana,
gamis atau yang lain-lainnya sampai menutupi mata kaki. Ini khusus untuk laki-laki, itu namanya isbal, dan isbal termasuk salah satu bentuk kesombongan menurut syariat. Jangan dibantah, menurut saya mah tidak sombong atau gitu. Menurut saya, emang saya itu siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sombong, kata kita bukan. Mana yang kita ikuti? Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan di dalam kitab Sunan Abu Daud, dan ini juga dalam kitab Riyadhus Shalihin Sunan Imam An-Nawawi. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, iyyakum wal isbala fa innal isbala minal makhilah. Hindarkan oleh kalian, jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu termasuk salah satu bentuk kesombongan. Nabi yang menyatakan demikian. Jangan dibantah, menurut saya mah gitu-gitu aja malah tidak sombong. Ada yang ngomong begitu? Ada. Dan saya mah memang isbal, tapi dalam hati saya nggak ada kesombongan. Jadi dia membantah batasan kesombongan menurut Nabi SAW dengan perasaannya, dengan persepsinya, dengan pendapatnya. Bahaya besar, bisa melahirkan dosa baru di samping dosa isbalnya. Yaitu apa? Mendahului Allah dan Rasulnya. Coba lihat ayat yang membuat kita ngeri loh. Surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini bukan balapan loh. Tapi yang dimaksud mendahului Allah dan Rasulnya itu adalah lebih menomorsatukan akal pikirannya, pendapatnya daripada Quran dan Sunnah. Ada ayat, ada hadis nggak masuk akal. Kalau ayat ditakwil, kalau hadis ditolak, didhaifkan hanya karena nggak masuk akal dia. Mendahului Allah dan Rasulnya. Coba lihat ayat keduanya. Efeknya mengerikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi ketika berbicara. Apa akibatnya? Kajahri ba'dikum li ba'din. Seperti kalian meninggikan suara di atas sebagian yang lain, antah baqwa amalukum antum la tasun. Nanti terhapus amal-amal kalian tanpa kalian sadari loh. Apa yang dimaksud meninggikan suara Nabi, meninggikan suara di atas suara Nabi, ini maknanya ya hakiki, ya maknawi. Hakiki itu kalau bagi para sahabat yang sezaman dengan Nabi SAW, ya suaranya lebih tinggi di atas suara Nabi. Dan itu kelancangan yang paling minim. Walaupun isi omongannya benar, bagus, tapi nada suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi SAW, itu sudah dilarang berdasarkan ayat. Dan diberikan sanksi, dihapus amal kebaikan dia yang lalu. Apalagi kalau kelancangannya lebih dari itu. Berupa apa? Berupa hadis Nabi ditolak, lalu pendapat pribadinya yang dia pakai. Itu kelancangannya lebih dahsyat daripada meninggikan suara di atas suara Nabi. Meninggikan suara isinya benar, isinya bagus, tapi nadanya lebih tinggi, sudah terlarang. Apalagi kalau umpamanya
walaupun lemah lembut, tapi dia menolak hadis Nabi SAW dan lebih mengedepankan pendapat pribadinya. Karena dengan ayat ini terhapus amal-amal baik yang pernah dia lakukan tuh. Salah satunya, contohnya tadi kata Nabi SAW, isbal itu sombong. Kata kita, menurut saya mah tidak sombong. Boleh kok isbal karena selama dalam hatinya tidak ada kesombongan. Itu menurut persepsi dia. Bertolak belakang menurut persepsi Rasul SAW. Iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kalian isbal karena Islam itu salah satu bentuk kesombongan. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin dinukil riwayat Imam Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Setiap izar itu sarung yang dijulurkan sampai melebihi 2 mata kaki, maka itu di dalam neraka. Tidak ada di sini batasan kesombongan. Karena siapa yang isbal, dia sombong menurut hadis Nabi SAW. Nanti akan lebih rinci lagi membahas poin yang ketiga. Jadi itulah kita hanya membahas 2 bentuk kesombongan saja, yaitu tadi menolak kebenaran dan isbal, ya. Dan ini poin kedua dari nasib orang mukmin ahli maksiat di akhirat, yaitu orang sombong. Ketiga ini mencakup beberapa jenis orang. Azabnya lebih dahsyat dari yang sudah-sudah karena beragam, yaitu dzunubun la yukallimullahu ashabaha wa la yuzakkihim. Beberapa dosa yang menyebabkan orang itu tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dosa-dosanya, tidak dilirik dan diberikan azab yang dahsyat. 4 tuh, tidak dilirik, tidak dilihat oleh Allah, dihinakan, tidak diajak bicara, maksudnya dimurkai, tidak disucikan, tidak dibersihkan dosa-dosanya, dan diberikan azab yang dahsyat. Apa saja dosa-dosa yang azabnya seperti itu? Banyak. Yang pertama ini yang kena para ustaz, para kiai, para ulama. Semua ya enggak lah. Yaitu yang menyembunyikan ilmu, tidak mau mengajarkannya, tidak mau menyampaikannya, atau mau mengajarkannya tapi dengan syarat. Boleh saya ajarkan ilmu, tapi ilmu saya mahal loh, sejam 1 miliar, mau enggak? Kalau enggak ya sudah, diam, disembunyikan. Itu kena dengan 4 jenis azab tadi. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Baqarah 174 sampai 175, Allah menyatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar.
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan berupa kitab. Allah berikan ilmu kepada kita, isi kitab Al-Quran. Allah berikan, Allah mudahkan. Tapi dia sembunyikan. Wa yashtaruna bihi thamanan qala, dia jual itu ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Kalau ada kiai yang menyatakan karena dilarang menjual ayat Allah dengan rendah, makanya saya mahalin sejam 1 miliar. Ada yang begitu? Ada. Babak tahulunan itu teh. Walaupun dibayar dengan dunia dan isinya, itu terlalu murah. Kita kan pernah membahas, bukan di sini tapi di tempat lain saya sering bahas, bagaimana hinanya dunia dalam panah Allah SWT. Kadang Nabi SAW menyamakan dunia dengan kotoran manusia. Kadang menyamakan dunia dengan bangkai binatang. Ya enggak? Kadang menyatakan saking tidak ada nilainya, seandainya dunia ini ada nilai dalam pandangan Allah walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk. Murah meriahnya. Jangankan sayap nyamuk, dengan nyamuknya sekarung. Ada nilainya menurut kita? Enggak ada. Adalah dikit. Seandainya dunia ini dalam pandangan Allah senilai dengan sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kalau ada nilainya walaupun sedikit. Tapi karena seperti kotoran lah, seperti bangkai binatang lah, itu nilai dunia. Makanya tak heran kalau orang kafir juga Allah kasih. Ada orang kafir yang kaya? Oh, banyak orang terkaya dunia rata-rata orang kafir. Allah kasih karena gak ada nilainya. Bukan miliaran lagi, T-an. Kalau ada di atas T, apa B apa? Pokoknya itu tetap hina. Tidak senilai dengan ayat Allah walaupun satu huruf. Jadi kalau ada kiai yang tadi menyatakan karena Allah melarang menjual ayat Allah dengan harga yang rendah, makanya tarif saya mahal, sejam 1 miliar. Tetap kena dengan ayat ini. Isi dunia semuanya diberikan sebagai balasan atas upah mengajar dia yang dia syaratkan, kena dengan ayat ini. Tetap harga dunia itu murah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan dari kitab berupa kitab Allah, Allah turunkan kepada dia fahami, tapi dia sembunyikan. Dia menjual ayat itu dengan harga yang rendah. Merekalah orang-orang yang tidak makan apapun ke dalam perut mereka kecuali neraka. Dan Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Disebut tidak akan mensucikan karena pada hakikatnya ilmu yang Allah berikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa dia, bisa membersihkan jiwa dia. Sejak mulai proses mencari ilmu, walaupun belum paham, tapi belajarnya aja, mau paham mau tidak, itu sudah menggugurkan dosa itu. Mau paham mau tidak itu, asal belajar, dosa sudah berguguran. Apalagi kalau sudah paham, diamalkan, dosa gugur, diajarkan, dosa gugur, Allah bersihkan jiwanya. Tapi Allah menyatakan mulai zakihim, Allah nggak akan sucikan jiwa mereka. Karena niatnya menjual, mau mengajar dengan imbalan dunia. Walahum adzabun alim. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Mereka lah orang-orang yang menjual, yang membeli kesesatan dengan hidayah dan membeli azab dengan ampunan. Maknanya apa? Ilmu ini hidayah,
ilmu ini mengundang ampunan. Dengan memiliki ilmu, orang itu sudah dapat hidayah, sudah dapat ampunan. Itu dipakai membeli kesesatan dan azab dengan cara dijual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dengan nilai dunia yang sangat rendah. Inilah dosa pertama yang menyebabkan orang diazab, yaitu menyembunyikan ayat Allah dan tidak mau memberikannya kecuali dengan imbalan dunia. Dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Al-Hakim, lalu Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu ulzima yaumal qiyamah bilijamin min nar." Siapa orang yang ditanya suatu ilmu tapi dia menyembunyikannya, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Hadis-hadis yang seperti ini banyak. Nah, ini adalah dosa pertama yang oleh 4 jenis azab tadi, yaitu menyembunyikan ilmu dan baru mau memberikan ilmu asal dibayar dengan dunia yang rendah. Kedua, orang yang akan diazab dengan azab yang 4 poin tadi adalah orang yang melanggar janji-janji yang sudah mereka tunaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang-orang yang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya dan tidak menebusnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ali Imran 77, Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang rendah, merekalah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apapun di akhirat. Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka, tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Ashabus Sunan serta Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa yang dimaksud dengan ayat yang barusan. Beliau berkata, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan manusia, Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan memandang, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. 4 azab. Aku bertanya, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, manhum? Khasiru wa khabu. Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Sungguh sangat rugi banget mereka itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapannya 3 kali. Lalu beliau menjawab, pertama, ini yang sudah dibahas tadi, al-musbil, orang yang isbal. Nah, itu yang mengelurkan pakaiannya sampai menutupi 2 mata kaki. Awas jangan dibantah dengan menyatakan, "Nah, saya mah tidak ada rasa sombong." Dibantah ucapan Nabi oleh perasaan. Kedua, wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib, orang yang menjual barang dagangannya disertai sumpah palsu.
Hati-hati ikhwan akhwat yang dagang, termasuk all shop, kan banyak sekarang ya pedagang all shop ya, pakai online. Mang, berapa ini sekilo? 20.000, 10.000 ya, demi Allah dari sananya juga 18.000. Saya mah suka ngambil 2.000 gitu. Pakai demi Allah tuh, pakai sumpah tuh. Padahal dari sananya 5.000. Ketika ditawar 10.000 sudah ada untung? Sudah. Dia bilang demi Allah dari sana 18.000, saya cuma dapat untung 2.000. Buruh capek gitu. Enggak pokoknya 10.000. Ngaleos lah. Dipanggil lagi, sini soklah ngaralisan. Tadi sudah sumpah jual rugi, padahal sudah ada untung 5.000 tuh. Kena hadis ini. Kadang orang kalau melihat si pedagang bersumpah sebagai seorang muslim, wajib percaya kepada sumpahnya. Sebab Nabi SAW menyatakan siapa orang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah kamu ridha kepada dia. Percaya. Oh, udah sumpah, iyalah 10.000, 20.000 nggak apa-apa. 19.000 aja ya. Iyalah nggak apa-apa, 1.000 sewang gitu. Beli sekintal. Untungnya gede tuh. Kita kalah karena dia bersumpah, ya enggak? Karena sumpah dagangannya jadi laku. Karena dengan hadis ini, kalau memang ada pedagang begitu dia bersumpah dan kita tidak memiliki bukti kedustaannya, percaya, wajib percaya. Adapun kalau dia dusta, bohong, itu urusan dia dengan Allah. Kecuali kalau kita punya bukti. Umpamanya ada tuh si bandarnya, saya jual ke si Mang ini 5.000, dia jual 20.000, gitu ya. Ada bukti itu. Walaupun dia bersumpah, sumpahnya tertolak. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatus shadiqah muqaddamatun 'alal yaminil fajirah. Bukti yang jelas, yang nyata harus didahulukan daripada sumpah palsu. Jadi kalau orang sumpah tapi ada bukti bahwa dia itu bohong, ambil bukti dan dustakan dia. Tapi kalau nggak ada bukti dia bersumpah, oke, kita percaya. Kalau dia ternyata bohong, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. 3 golongan manusia yang akan peroleh 4 azab tadi. Pertama, orang yang isbal. Kedua, orang yang menjual barang dagangnya dengan sumpah palsu. Dan yang ketiganya, al-mannan. Hati-hati. Al-mannan sering dilakukan oleh ikhwan dan akhwat. Dan banyak ikhwan lain, akhwat lain yang nyebelin, yang memancing kita untuk menjadi al-mannan. Apa makna al-mannan? Al-mannan itu orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, pemberiannya kepada orang lain. Diungkit-ungkit tuh. Ngasihnya sekali, diungkit tiap hari, jadi serasa masih terus, padahal sekali-kalinya. Kamu ingat kemarin saya ngasih kamu 10.000 ya? Ingat-ingat tuh. Besok ketemu lagi, ingat gak 10.000 kemarin? Terus gitu. Al-mannan itu namanya. Batal itu pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan al-man dan al-adha. Al-man itu dua-duanya menyakiti. Kalau al-man dengan lisan diungkit-ungkit, diungkap-ungkap, disebut-sebut lagi. Kalau al-adha ya dengan perbuatan. Ngasih tapi sambil ekspresinya menghinakan. Dasar. Kayak gitu. Nggak boleh. Batal itu. Al-mannan mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain, kebaikan kepada orang lain. Itu terkena azab ini. Itulah yang kedua.
yang akan peroleh empat jenis azab tadi, ya, bersumpah palsu, dan itu sama dengan menjual sumpah-sumpah dia dengan harga yang rendah, termasuk isbal, termasuk al-mannan. Ketiga, di antara jenis dosa yang akan diazab dengan azab yang tadi adalah orang yang tidak mau memberikan kelebihan air yang dia miliki kepada orang yang kehausan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lain-lain dari Abu Hurairah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga golongan. Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan memandang mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa tiga golongan ini? Pertama, rajulun mana'a ibnas sabil fadla ma'in indahu. Pertama, seseorang yang menolak memberikan kelebihan airnya kepada ibnus sabil, kepada orang yang sedang mengadakan perjalanan. Kehausan dia, minta air ke kita, kita ada air, ditolak, maka terkena dengan hadis ini. Kedua, warajulun halafa ala sil'atihi ba'dal asr, yakni kadhiba. Orang yang bersumpah palsu ba'da asar ketika menjual barang dagangannya, seperti tadi. Yang ketiga, warajulun baya imaman fa in a'tahu wa falahu wa illam yu'tihi lam yuaffilah. Orang yang berbaiat kepada seorang imam, imam syar'i, bukan imam palsu. Siapa imam syar'i? Ya ulil amri, penguasa. Siapa imam palsu? Imam-imam kelompok-kelompok, kecil ataupun besar jumlah kelompoknya. Nggak memiliki power, nggak memiliki kekuasaan, nggak memiliki teritorial. Ada imam kayak begini? Banyak. Imam-imam golongan, harokah, kelompok, jamaah. Dia menamakan diri jamaah padahal firqah. Yang berhak untuk dibaiat hanyalah ulil amri, yang memiliki power, kekuasaan, teritorial yang wajib untuk ditaati. Dia berbaiat kepada seorang imam. Kalau dia diberi apa yang dia inginkan, dia tunaikan isi baiatnya. Kalau tidak diberi, dia tidak tunaikan. Jadi para menteri umpamanya yang diangkat oleh presiden, ya, atau untuk level menteri ya dirjen-dirjen ke bawah, untuk level gubernur ya bawahan-bawahan yang diangkat oleh gubernur. Kalau umpamanya diberi haknya, mereka tunaikan tugasnya. Kalau enggak. Ini terkena dengan hadis ini. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tiga golongan yang tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, tidak akan diajak bicara dan akan peroleh azab yang pedih. Pertama, rajulun halafa ala sil'atihi laqad utiya biha akthar mimma utiya wa huwa kadhib. Wa rajulun halafa ala yaminin kadhibah ba'dal asr liyaqtati'a biha mal imri'in muslim
wa rajulun mana fadla ma'in fayaqulu Allahu yawmal qiyamah al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak. Pertama, laki-laki atau wanita juga yang bersumpah palsu. Dia mengatakan, saya membeli lebih banyak dari tawaran kamu. Seperti tadi, Mang ini 10.000, dari selanjutnya 15.000 gitu ya. Saya jual 18.000. Demi Allah, padahal bohong. Kedua, orang yang bersumpah palsu ba'da asar untuk mengambil harta sesama muslim. Seperti tadi, apapun bentuknya. Ya, berdasarkan hal itulah, maka orang itu terkena dengan 4 jenis azab yang tadi diterangkan. Inilah jenis dosa keberapa? Keempat ya, yang akan memperoleh 4 jenis azab tadi. Golongan kelima, termasuk dosa yang diancam dengan 4 jenis tadi adalah: pertama, manula atau orang tua yang berzina. Orang yang sudah sepuh, mungkin di atas 50 tahunan, masih berzina. Kedua, penguasa yang berdusta. Ketiga, orang miskin tapi takabur. 3 golongan ini tidak layak melakukan perbuatan tersebut. Orang tua, kan syahwatnya sudah menurun, sudah kecil ya, sudah 5 watt, tapi masih berzina. Masih agak mending pemuda, awas, jangan salah paham. Oh, berarti kata Ustaz pemuda boleh. Enggak. Tapi pemuda agak dimaklumi karena syahwatnya lagi puncak-puncaknya. Tapi tetap itu dosa besar. Kalau pemuda berzina, dosanya besar. Tapi lebih besar lagi apabila orang sudah sepuh. Karena apa? Karena syahwatnya sudah menurun, godaannya juga nggak begitu dahsyat, tapi masih zina. Kedua, penguasa. Penguasa ini nggak harus berdusta untuk dipercaya dan ditaati. Dengan kekuasaan dia harus dipercaya dan ditaati. Tapi masih berdusta. Ketiga, orang sombong, orang fakir, orang miskin, nggak ada alasan untuk sombong, tapi sombong. Kalau orang kaya sombong agak mendingnya. Ingat, bukan bagus. Orang kaya sombong jelek apa buruk? Jelek dan buruk. Tapi ada alasan, ada yang layak disombongkan, yaitu harta. Ini orang fakir, orang miskin, tapi sombong. Itu yang ketiga. Keempat, orang yang menyakiti kedua orang tua. Kelima, para pelaku LGBT. Termasuk salah satu di antara pemicu dari LGBT ini adalah wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Laki-laki kemayu, tapi wanita kayak laki-laki. Termasuk dayuth dan yang seterusnya. Diterangkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim dan An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa 'ailun mustakbir." 3 golongan manusia yang Allah nggak akan ngajak bicara kepada mereka hari kiamat. Pada hari kiamat tidak akan mensucikan mereka, tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. 3 golongan ini, pertama adalah orang tua yang berzina. Yang keduanya raja yang berdusta. Yang ketiganya orang miskin yang sombong.
Dalam Musnad Ahmad dan Al-Mustadrak Al-Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk al-aqili walidayh wal mar'atul mutarajjilah al-mutasyabbihah birrijal wad dayyuth. 3 golongan itu adalah: pertama, orang yang menyakiti hati orang tua; kedua, wanita yang menyerupai laki-laki; dan yang keempat, dayyuth. Dayyuth itu orang yang tidak memiliki rasa cemburu ke istrinya. Istrinya berdandan satakar kebek untuk keluar, cuek malah bangga. Dayyuth itu semua mata laki yang hidungnya belang itu memandang melotot, tambah bangga. Kagum ya mereka ke istri saya. Itu dayyuth itu. Itulah diantara beberapa azab bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang tadi diterangkan. Mereka akan diazab pada hari kiamat. Inilah dosa yang ketiga atau jenis manusia ketiga dari kalangan orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Yang pertama tadi adalah orang yang tidak menunaikan zakat, infak, sedekah dari hartanya. Terus yang kedua apa tadi? Yang takabur. Dan yang ketiga, beberapa jenis orang yang perlu 4 jenis azab. 4 jenis azab ini tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, dan azab yang pedih. Dan itu ada beberapa jenis dosa. Baru 3. Keempat, jenis manusia keempat yang akan memperoleh azab di akhirat adalah bulan depan kita bahas. Sekarang sudah cukup waktu yang kita gunakan, sudah 1 jam 40 menit yang kita habiskan, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, pertanyaan pertama. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan orang yang sangat jolim, bukan jolim, zalim ya, pakai Allah. Tapi dia melakukan ibadah, sholat sangat rajin, dan dia ini termasuk orang apa Ustaz? Orang zalim. Tapi ibadahnya rajin. Kezaliman yang dia lakukan menunjukkan ibadahnya, sholatnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat yang benar itu harusnya bisa membuang seluruh kebiasaan atau sifat buruk dia. Allah menyatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kezaliman adalah kemungkaran. Harusnya berhenti dengan sholat. Kalau orang rajin sholat tapi tetap keji dan mungkar, menunjukkan sholatnya ditolak oleh Allah SWT. Dan itu diisyaratkan oleh ayat yang terdapat dalam salah satu surah pendek, termasuk surah yang favorit di kalangan kaum muslimin. Allah menyatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Yang salatnya gimana? Yang tadi itu. Dia sahun dari hikmah salat. Kata Syaikhul Utsaimin, penggunaan an salatihim maknanya dia lalai dari tujuan sholat. Tujuan sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Seusai sholat dia harus jauh dari keji dan munkar.
Dia lalai dari ini sehingga setelah sholat dia tetap keji, dia tetap munkar, dia tetap dhalin, terkena dengan ayat fawailul musallin. Yang sholatnya seperti itu yang akan memperoleh kecelakaan, bukan karena sholatnya tapi karena kelalaian dia di dalam sholat. Mungkin selama sholatnya ngelamun, selama sholatnya tidak khusyuk, sholatnya dijadikan sebagai media untuk menyusun program kerja di masa yang akan datang atau mengevaluasi hasil kerja masa lalu. Ada yang kayak begini? Ketika sholat ingat masa lalu, merencanakan masa depan di dalam sholat ada. Nah, akhirnya lalai di dalam sholat, lalai juga dari tujuan sholat seusai sholat. Fawailul lil musallin. Wallahu a'lam. Ana mau nanya terkait tukar menukar kado, hukumnya seperti apa? Enggak boleh. Karena isi kado pasti berbeda ya. Gharar ada gharar. Kado kita cuma umpah 5.000, permen aja satu, permen Kojek. Dapat HP. Yang umpamanya ada yang kadonya 20.000, berharap siapa tuh dapat HP, ya dapat permen yang tadi. Ada unsur gharar, tidak boleh ya. Jika dipaksa sumpah demi Allah tapi aslinya hal itu maslahat buat saudara kita, islah untuk islahkan mereka. Apakah sumpah tersebut boleh dan bisa ada kifarat dengan kita puasa 3 hari? Jika dipaksa sumpah demi Allah, tapi aslinya hal itu maslahat. Boleh nggak kita meminta orang lain untuk bersumpah? Boleh. Nabi SAW pernah, sebagaimana hadis dari Muawiyah riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Muawiyah datang ke masjid, orang-orang sudah berkumpul. Lalu sedang apa kalian? Mereka menjawab sedang berzikir kepada Allah. Betulkah bersumpah, berani enggak bersumpah kalian atas nama Allah bahwa kalian berzikir? Ya, kami bersumpah. Kata Muawiyah, tidaklah aku meminta kalian bersumpah karena tidak percaya kepada kalian, tidak, tapi karena dulu kami pernah berkumpul di masjid, lalu datang Rasul SAW lalu bertanya, sedang apa kalian? Kami sedang berzikir. Bersumpah enggak? Bersumpah, dan seterusnya. Ini menunjukkan dibolehkan meminta orang lain untuk bersumpah. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana kalau kita dimintai sumpah? Kalau kita jujur benar, jangan ragu sumpah demi Allah. Kemarin kemana kok nggak datang? Men wah gitu, men seretway. Ah masa berani sumpah? Sumpah demi Allah, saya men wah kemarin. Boleh. Dan tidak ada kifarat. Nah sekarang yang ditanyakan, jika dipaksa sumpah demi Allah, tapi aslinya hal itu maslahat buat saudara kita untuk mengislahkan mereka. Apakah sumpah tersebut boleh dan bisa ada kafarat? Mungkin maksudnya berdusta ya. Contoh gini, A dan B bermusuhan. Kita mau mengislahkan mereka. Kita datang ke si A. A, kemarin saya ketemu si B, salam ke antum. Salam ke anti kalau itu akhwat. Ah nggak percaya, beres-beres sumpahnya gitu ya. Padahal tidak kirim salam ya nggak. Kita menyampaikan salam itu dusta apa tidak? Dusta. Tapi untuk mengislahkan boleh, boleh. Tapi dia menuntut kita sumpah. Boleh apakah tidak bersumpah? Tidak boleh. Haram. Tidak boleh menggunakan sumpah untuk mendukung sebuah kedustaan. Ya. Jadi tetap tidak boleh walaupun itu untuk memaslahatkan mereka atau
Boleh nggak setelah itu dibayar kifaratnya? Tidak, karena beda kasus. Yang dimaksud melanggar sumpah, maksudnya bersumpah untuk melakukan ini, tapi tidak dilakukan, itu bayar kifarat. Kasus yang tadi ditanyakan adalah bersumpah untuk mendukung kedustaan, beda. Itu bukan melanggar sumpah, tapi bersumpah untuk mendukung kedustaan tidak boleh. Yang dimaksud kafaratul aiman, membayar kifarat sumpah, itu maksudnya sumpah untuk masa yang akan datang kemudian kita langgar. Demi Allah saya besok akan datang ke kamu membawa hadiah ini, demi Allah. Ternyata besoknya tidak. Nah itu bayar kifaratnya. Ya, itu yang dimaksud dengan membayar kifarat dari sumpah yang dilanggar. Kalau kasus yang ditanyakan bukan melanggar sumpah, tapi menjadikan sumpah sebagai dukungan terhadap sebuah kedustaan, maka tidak boleh. Bagaimana hukum kerja di pabrik rokok? Haram, karena ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Hukum rokok apa? Haram. Fatwa MUI sudah jelas, beberapa fatwa dari ormas Islam sudah, walaupun agak terlambat, lebih baik. Kalau dari para ulama di Timur Tengah sejak dahulu mengharamkan, karena madaratnya jelas, ya. Maka bekerja di sana, menjual, termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Jika seorang mukmin meninggal dengan cara bunuh diri, bagaimana nasibnya di alam kubur dan akhirat? Di sisi lain anak keturunannya adalah orang soleh atau seorang alim yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kalau ada orang bunuh diri, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa kafir apa tidak? Tidak kafir. Dia tetap muslim. Solatkan? Jangan solatkan. Wajib disolatkan. Cuma bagi ahlul afadil, orang tokoh agama, jangan ikut mensolatkan sebagai takzir. Tapi dia nyuruh orang lain mensolatkan. Sebagaimana Nabi SAW ketika ada orang mati bunuh diri, kata beliau, sallu alaihi, solatkan oleh kalian dia. Solatkan. Beliau menyuruh para sahabat menyolatkan, beliau sendiri tidak menyolatkan. Ini menunjukkan dia muslim, makanya disuruh untuk disolatkan. Adapun Nabi tidak, sebagai takzir, sanksi atas dia sekaligus warning, peringatan bagi orang yang masih hidup. Kalau mau disolatkan oleh Nabi, jangan sampai mati bunuh diri, ya. Jadi orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Terus bagaimana kalau anaknya mendoakan ampunan? Ada pengaruh? Ada. Minimalnya meringankan dia, meringankan azab baik di alam kubur ataupun di alam akhirat nanti. Bagaimana nasib ahlul bid'ah di akhirat? Sama dengan nasib para ahli maksiat. Pasti ke neraka? Tidak. Pemabuk pasti ke neraka? Tidak pasti. Tergantung apa? Kalkulasi dari seluruh amalan. Apalagi kalau dia tobat sebelum matinya, terhapus. Tobat dari bid'ah, tobat dari zina, tobat dari mabuk, apalagi itu terhapus. Nah sekarang kalau umpamanya tidak tobat terus sampai mati, apakah pasti ke neraka? Tidak pasti ke neraka. Dikalkulasi dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Karena dengan ayat tadi, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Bukankah ada ancaman pelaku bidah ke neraka, pelaku zina atau mabuk ke neraka? Ya, itu masih ancaman. Sama dengan dusta, ada ancaman neraka? Ada. Sama dengan ghibah, ada ancaman neraka?
Ada. Pasti nggak orang tukang gibah ke neraka? Nah, ini jangan memastikan. Ancamannya ada. Tapi pasti atau tidaknya ke neraka, kalkulasi dari seluruh amal. Amal baik, amal soleh dikalkulasi nanti ditimbang. Makanya kalau kita sedang membicarakan hukum sebuah amalan bid'ah umpamanya, tidak berarti kita memvonis pelakunya ini pasti ke neraka, tidak. Sebab ke neraka atau tidaknya nanti kalkulasi di akhir kehidupannya dari seluruh amalannya. Tapi kita hanya sedang membicarakan hukum amalan itu. Amalan itu haram, terancam neraka. Ya, terancam. Ini ayatnya, ini hadisnya. Pasti pelakunya ke neraka. Nah, ini beda lagi. Harus dibedakan antara membicarakan hukum sebuah amalan dengan memvonis pelaku dari amalan itu. Beda, dua hal yang beda ya. Wallahu a'lam. Apakah penolakan terhadap aturan manusia termasuk takabur? Contoh, menolak membayar pajak. Kalau aturan itu bagus untuk kemaslahatan ya dan dilakukan oleh orang yang berwenang, wajib ditaati. Seperti aturan berlalu lintas itu kan untuk kemaslahatan. Menolaknya dosa. Karena an-nasu ala al-muslimuna ala syurutihim. Seperti umpamanya kita kerja di sebuah perusahaan. Itu ada aturan bikinan manusia. Kita sepakati. Gak boleh ditolak, wajib ditaati. Karena itu syarat yang sudah ditentukan, disepakati antara mereka berdua. Seperti janji, ya, komitmen. Selama isi aturannya baik, bagus, wajib untuk ditaati, tidak boleh ditolak. Nah, sekarang kalau ada aturan yang menyimpang, maka jangan ditaati. Umpamanya setiap karyawati yang masuk kerja wajib buka kerudung, jangan ditaati, pakai aja kerudung, ya. Wajib untuk diingkari karena Nabi SAW menyatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nah, sekarang bagaimana dengan pajak? Bukankah ini menyimpang? Ya. Terus harus kita tolak. Kalau ditolak menimbulkan madarat, jangan ditolak. Bayar bukan karena setuju, tapi untuk menghindarkan madarat yang lebih besar. Kalau umpah kita punya motor, mobil, perusahaan atau rumah nggak dibayar pajaknya, ada madarat? Ada. Ya. Kalau umpah kita buka restoran nggak bayar pajak, dihukum nggak? Ya dicabut izinnya, ya dihukum penjara dengan tuduhan apa? Penggelapan pajak. Karena dari harga makanan yang kita jual itu ada pajaknya di sana. Kalau nggak dibayar, madarat. Bayar demi menghindari madarat. Kita punya mobil, punya motor, ada pajak? Ada tiap tahun. Sok, ulah dibayar. Dijamin liur. Bayar aja daripada liur. Apakah termasuk isbal jika memakai pakaian pelindung diri dari pekerjaan tertentu? Kalau ada uzur, boleh isbal. Seperti contoh umpamanya di kaki, punggung kaki kita ada luka. Bila dibiarkan terbuka, madarat. Ada debu, ada lalat, ada ini, ada itu. Sehingga bisa tambah parah atau lama sembuhnya. Boleh ditutupi. Walaupun dengan cara umpamanya harus isbal, maka nggak apa-apa. Atau umpamanya orang yang bekerja di pabrik baja. Pakai baju pelindung dari api gitu ya. Karena baja itu. Ya isbal harus, kalau enggak nanti panas, walaupun tidak kecepretan apinya, ya minimal kebakar bisa-bisa.
Kalau ada uzur seperti itu boleh. Atau karena terburu-buru gitu ya. Umpamanya pakai sarung baru sangsrod masih isbal gitu ya. Tiba-tiba ada keperluan yang harus membuat kita ini cepat lari, umpamanya cepat berjalan dalam keadaan isbal. Umpamanya anak jatuh, nggak apa-apa. Dan ini didalili oleh apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ketika terjadi gerhana, Nabi SAW cepat-cepat terburu-buru ke masjid untuk sholat dan sampai pakaiannya isbal. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini tidak bisa dipakai untuk bolehnya isbal dalam kondisi normal. Kata Imam Ibnu Hajar, ini menjadi dalil bolehnya isbal dalam keadaan terburu-buru, ada uzur. Jadi dibolehkan. Allahu a'lam. Apakah umat Rasulullah SAW sekarang ini ada yang masuk surga tanpa hisab? Mungkin. Semoga kita termasuk ya. Asal memenuhi 4 kriteria yang diterangkan dalam hadis tersebut ya. Terakhir, jangan ada lagi yang bertanya. Ayat 2. Apakah boleh mengenakan jas hujan sampai isbal? Kalau tidak isbal madarat, seperti tadi ada luka, kalau kena air itu bisa ini, boleh isbal. Bahkan lebih baik isbal. Tapi kalau tidak madarat, umpamanya kakinya itu mulus saja, mau kena hujan mau tidak, kena lumpur juga nggak apa-apa, nggak boleh isbal. Nah, kecuali kalau pakai sepatu, pakai kaos kaki yang apabila kebasahan madarat nantinya sampai di tempat kerja bisa madarat, maka itu termasuk uzur yang dibolehkan. Cukup ya, sampai di sini saja. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.